Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat semua, sering sekali kita berpikir bahwa perjalanan rumah tangga adalah perjalanan yang memang harus dijalani, tetapi di perjalanannya masing-masing pihak sering sekali menuntut hak. Suami ingin istrinya seperti ini, istri ingin suaminya seperti ini. Padahal Allah ingin kita belajar dari pasangan kita. Bukan kita meminta sesuatu kepada pasangan kita, bukan kita meminta kebahagiaan dari pasangan kita, tapi kita menjadi seorang yang semakin hari semakin sempurna karena kita belajar dari lebih kurangnya pasangan kita. Kerap kita berpikir bahwa ketika istri tidak taat kepada suami, suami berhak marah. Padahal Masya Allah, marah itu sendiri adalah dosa. Ketika suami merasa istrinya tidak taat seyogianya, suami melakukan introspeksi, kenapa istrinya tidak taat. Ketika suami terasa kikir oleh istrinya, seperti kurang dalam pemberian kepada istrinya, kerap istri marah karena merasa suami tidak memenuhi hajat hidupnya. Padahal istri harus melakukan introspeksi, kenapa suaminya pelit kepada dirinya. Betul, orang pelit itu orang yang sedang menyatakan bahwa dirinya tidak beriman kepada kemahakayaan Allah. Orang pelit itu orang yang sedang menyatakan kepada dirinya bahwa Allah tidak pernah memberi kepada dirinya, sehingga dia takut untuk menghadapi kekurangan. Karena itu dia pelit. Jama'a malau wa'adadah, sikapnya itu terus mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian iri kepada orang lain, ya, humazatil lumazah. Seperti itu, orang yang pelit kepada dirinya sendiri saja sudah pelit, apalagi kepada orang lain dia tidak mengakui akan kemahakayaan Allah. Apa siksanya dari Allah? Siksanya itu neraka, yang apinya itu tattali'u alal afidah, yang apinya itu meledak, datang dari hati. Masya Allah, dari hatinya meledak datang api. Dari penyakit yang ada di dalam hatinya ada api. Subhanallah. Kalau saya dibakar dari luar mungkin perlahan akan merangsak ke dalam. Tapi kalau apinya dari dalam itu lain ceritanya. Nah karena itu sahabat, saya ingin sekali menyampaikan tentang rumah tangga ini. Bahwa rumah tangga adalah perjalanan ibadah layaknya sholat. Kalau sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau rumah tangga diawali dengan akad nikah sebagai takbiratul ihramnya, diakhiri dengan perpisahan. Mudah-mudahan hanya kematian yang memisahkannya. Seperti itu. Boleh nggak seorang berbicara sesuatu yang keluar dari aturan rumah tangga? Bisa fasad, itu bisa rusak rumah tangganya, bahkan bisa talak. Sama, sholat juga tidak boleh kita berbicara sesuatu yang keluar dari aturan sholat yang membuat sholat kita rusak. Ini hati-hati sekali. Buat Anda semua yang saat ini belum berumah tangga, simak ini. Karena ini bekal untuk Anda semua. Bekal di mana saya harus menyampaikan bahwa rumah tangga bukan perjalanan keinginan, tapi perjalanan keharusan yang akan kita dan pasti akan kita lalui kalau kita jalani. Nah sahabat, untuk apa rumah tangga itu? Seperti pertanyaan kita, untuk apa sholat? Seperti pertanyaan kita, untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hanya untuk ibadah. Terus ibadah itu untuk apa? Ibadah itu untuk menjaga semua kebaikan pada diri kita. Kita tahu bacaan Quran bisa membuat molekul air jadi bagus. Ya, itu sudah hasil penelitian yang jelaskan itu. Kita tahu bahwa ayat-ayat Quran bisa menyehatkan badan kita. Dan kita tahu itu yang diminta oleh Allah itu bisa baik untuk itu, demikian juga dengan sholat.
maka kita akan baik. Jangan salah, banyak dokter yang menyatakan banyak sekali orang yang sembuh karena doa. Ya. Sampai dokter itu menyatakan keajaiban doa. Bukan, menurut saya bukan doanya yang ajaib, tapi keyakinan kita akan adanya Allah sehingga kita meminta kepada Allah, itu yang ajaib. Ya. Mang Andi yakin Allah ada, Allah mendengar. Pernah melihat, pernah tahu Allah mendengar, pernah tahu Allah ada, tidak kan? Tapi kita yakin dengan doa kita. Itu yang disebut barang siapa meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa meninggal dengan keyakinan di dalam dirinya ada Allah, la ilaha illallah, meskipun tidak berucap, dakhulal jannah, dia mendapatkan surga. Kenapa saya berani mengatakan meskipun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena bagaimana dengan orang yang bisu? Bagaimana dengan orang yang tidak bisa bicara? Sepanjang ada keyakinan ada Allah, dosa seperti apapun pasti kita akan takut untuk mengulanginya lagi. Kalaupun kita ulangi lagi dosa itu, sepanjang tidak murtad, sepanjang kita masih yakin ada Allah, Allah pasti masih akan membuka pintu maaf untuk kita. Karena Allah tahu, untuk yakin akan keberadaan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu untuk apa rumah tangga? Untuk ibadah. Dalam rangka apa ibadah kita ini? Tolong kepada semua, antar istrinya, ini kepada para pemuda. Jadilah pemuda yang hebat sehingga pada dasarnya, pada akhirnya bisa mengantarkan istri untuk menjadi ahli surga. Kasihan istri, sudah susah dia hidup bersama kita, kemudian kita biarkan begitu saja dia tidak masuk surga. Kasihan gak sih? Dia sudah jadi bulan-bulanan kesenangan kita, dia sudah menjadi seorang yang merawat anak-anak kita. Anak suami. Karena semua anak nisbatnya kepada suami bin. Ya. Siti bin Reza kan bagus. Kang Atang kan gitu, ada Siti bin Atang. Itu. Jadi semua kepada istri kita sudah menyusui, sudah ngasuh, sudah ngantar anak-anak. Ya Allah, pernah nggak terfikir oleh kita membayar ASI kepada istri yang sudah menyusui anak kita? Pernah nggak terfikir oleh kita membayar tenaga yang harusnya ngasuh anak tuh kita laki-laki? Ya Allah, ini istri yang ngasuh. Dika harus menyiapkan itu. Jadilah laki-laki kaya sehingga bisa membayar itu semua. Amin. Ya. Semua lah ya kita ya. Fikri juga kadek. Ya, untuk apa? Dia mencintai kita, oleh Allah dipicu rasa cinta itu datang. Untuk apa? Karena Allah percaya bahwa yang dia cintai kita, ini akan bisa mengantarkan dia menuju Allah. Kemudian dia mau akad nikah, ya kan? Kenapa dia mau akad nikah? Itu misalkan kalau itu perjanjian besar. Kenapa dia mau berniat, mau dan melakukan akad nikah? Karena Allah menunggu dia di surga. Buat orang-orang yang tidak ditunggu Allah di surga, saya yakin kehendaknya untuk nikah tuh gak ada. Udahlah mending free sex aja ya. Mending tuker-tukeran pasangan aja udah aman. Kan itu? Iya. Udah zamannya, apa sih istilahnya teh? Yang tuker-tukeran suami teh? Hah? No swing. Jadi ada yang tuker-tukeran suami, bebas aja lah gitu kan, tuker-tukeran istri gitu. Silakan. Dalam hati Anda tidak ada sedikit pun kebaikan. Kira-kira ditunggu nggak oleh Allah yang maha baik di surga? Itu aja. Oh, buat kita yang sekarang masih punya prahara, masih ada pertengkaran dalam rumah tangga, berbahagialah. Ketika kita masih punya niat baik untuk mempertahankan diri tidak talak. Ya kan? Insya Allah. Itu tolong titip. Jaga istri untuk bisa menjadi ahli surga. Caranya, jangan biarkan istri punya salah. Apa sih kesalahan istri? Satu aja, tidak taat kepada suami. Terus supaya istri taat pada suami, sok atuh jadi laki-laki nu hebat atuh supaya istri taat. Kalau kita merasa masih belum hebat jadi laki-laki, jangan pernah nyuruh istri supaya istri tidak dosa. Itu nasihat
ayahanda tercinta dulu. Kalau kamu belum bisa menjadi manusia hebat yang membuat istri kagum, yang membuat istri gampang taat kepada laki-laki yang mengagumkan, jangan pernah perintah istri, karena perintah kamu akan memberatkan hatinya, meskipun dia melakukannya. Akibatnya saya mencoba untuk tidak pernah memerintah pada istri. Ya sesekali ada, dan kalau tidak ditaati pun tidak ada masalah. Saya hanya berusaha saja menjadi laki-laki yang pantas untuk dipenten ya, direken ayak gitu. Titip bawa istri ke surga. Dan kepada para pemirsa juga ya di Instagram ini, tolong jadilah istri yang membuat suami gampang masuk surga. Jangan dibebani suami teh. Jangan dibebani suami teh. Ya, sebentar itu ada yang tamu akan ke sini, Gus. Itu mobilnya. Jadi aja masuk ke ini gara-gara tidak ada yang PK. Enggak. Nah, jadi kembali lagi. Titip, jadikan suami ahli surga, mudahkan perjalanannya. Jangan dibawa ribet oleh kita istrinya. Jangan terlalu banyak minta istri teh. Caranya supaya tidak banyak minta, tekan, jangan banyak keinginan. Urang yang beli kapal 2, ulah hese parkir. Ya kan, setelah istri beli kapal malah nanti harus nyiapin juga lapangan terbangnya kan itu. Berat lah. Terus pom bensinnya, terus pilot, kan banyak aspeknya. Ya. Berudet. Nah jadi apa yang harus dilakukan istri? Jangan punya banyak keinginan lah sudah. Mudah-mudahan suaminya mengerti apa yang harus diberikan kepada istrinya. Ya kan itu ya. Jadi istri yang bikin nyaman. Kemudian istri yang bikin tentram. Bikin tentram itu sederhana kok. Wanita itu cantik. Ya, seperti pernah saya sampaikan, nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun bagimu, datangi kebunmu. Kalau kamu tidak merasa bahwa istrimu cantik, tolong introspeksi, sudah seberapa jauh kamu mempercantik istri. Sibuk mempercantik istri atau sibuk mempercantik motor trail? Itu aja udah. Nggak tekudu kasinggung lah. Itu. Jadi mana kalau kita merasa istri nggak enakan, bukan istrinya yang memang nggak enakan, bukan kita salah rawat. Ada anak kucing dirawat bagus, anak harimau ya. Di film-film sudah besar jadi sahabat kan, karena benar ngerawatnya. Tapi kalau nggak benar ngerawatnya, dia akan menerkam kita kan itu. Sama istri juga kalau benar ngerawatnya itu akan taat kepada kita, akan jadi sahabat kita. Tapi kalau nggak benar ngerawatnya, dia akan menerkam kita, tahu nggak? Makanya kukuna para ranjang. Jadi kalau Mang Andi, kalau istri terasa nggak enakan bukan salah dia itu, salah kita laki-laki. Nah itu, jadi tolong jadilah ahli surga, saling memberikan iklim untuk memberikan suasana ibadah yang enakan dan mengambil hikmah dari apa yang ada untuk bisa enak beribadah. Apa ya, istri saya kok gini, ya udah saya akan ibadah dengan cara saya karena istri saya begitu kan itu. Jadi apapun keadaannya dia, saya tetap sujud kepada Allah. Tuh. Susah memang, enggak. Di majelis kita nggak ada ya kata susah, nggak ada, semua gampang kok. Semua gampang, insya Allah semua gampang. Nggak boleh ada kata-kata susah. Itu. Nah, Ustadz, tapi kan proses ini untuk perubahan kan butuh waktu. Kalau memang tahu itu baik, kenapa harus pakai waktu untuk berubah? Bener tuh? Pernah ngelihat ada duren enak, Kang Elan suka duren? Oke, pas ada duren tinggal hiji deui, enak bersih, kira-kira apa? Dan halal, kira-kira apa yang dilakukan? Pakai proses nggak untuk makan duren? Datang heula, ningali heula, luak liuk heula. Pakai proses tuh. Siksa saja kan gitu ya. Mun pakai proses mah kaburu ku batur, bener tuh. Kalau berbuat baik pakai proses, setan akan nikung kita, jangan salah itu. Tidak ada proses dalam berubah untuk menjadi baik. Bismillah, itu. Jadi
antar pasangan kita untuk menjadi ahli surga. Kemudian caranya, bekalnya harus sama. Bekal kita sama, inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah kerinduan untuk mendapatkan ridha Allah. Kita sama-sama rindu mendapatkan ridha Allah. Itu bekalnya. Kalau istri rindu mendapatkan ridha Allah, saya yakin dia tidak akan membuat rudet di suaminya. Juga suami yang rindu kepada ridha Allah, saya yakin dia akan selalu berjuang untuk membahagiakan istrinya. Kenapa begitu ya? Karena istrinya diyakini sebagai hamba Allah, ciptaan Allah yang Allah rawat dari sejak dalam kandungan sampai akan nikahkan kepada dirinya. Dan itu ciptaan yang ajaib menurut saya. Itu yang luar biasa. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Ki Fikri, istrinya dari Allah bukan? Dari Allah. Dari siapa itu? Dari yang Maha Agung. Boleh nggak oleh Fikri istrinya diisengin, diasal-asalin? Nggak boleh. Dibikin kesal boleh? Nggak boleh. Ditoel lagi ku bedog beda. Ya. Bahagiakan dia karena Allah memberikan dia yang cantik untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Tolong bahagiakan dia, maka Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita. Itu di bawah enteng. Terus kalau kita semua ridho, mengharapkan ridho Allah, apa itu supaya kita bisa rindu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita rindu mendapatkan ridho Allah? Nggak ada kursusnya itu. Mau didoktrin pakai kalimat luar biasa pun dari seorang ustadz, ulama, siapapun untuk meyakinkan bahwa Allah itu agung, sepanjang oleh Allah hatinya ditutup dari hidayah, tidak akan pernah terbuka itu. Innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun Allah yang memberi hidayah. Jadi supaya kita bisa mengenali Allah, apa yang harus kita lakukan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah saja. Ibadahnya untuk apa? Pengen dapat hidayah dari Allah untuk mengenali Allah dan merindukan Rasul, itu aja. Itu sholat saya. Sholat saya ingin Allah memberi hidayah. Sholat saya ingin Allah memberitahu kepada saya tentang Rasulullah. Iya kan? Ada teman saya. Saya sibuk, saya bukan supir, saya akan naik di mobil bus. Sibuk sekali. Jadi kesempatan saya sholat itu semua jamaah qashar. Kalaupun ada sholat wajib aja karena memang saya letih. Tapi saya ingin kenal kepada Rasulullah. Ya, sepanjang bekerja mencari nafkah di sepanjang jalan. Perjalanan Jakarta Surabaya terus saja minta, ya Allah kenalkan saya dengan Rasulmu. Ya Allah kenalkan saya. Ada giliran waktu sholat jamaah qashar di kendaraan atau di musola, dia lakukan. Sesudahnya dia wirid secukupnya, dia juga meminta, ya Allah saya ingin kenal kepada Rasulmu. Apa yang terjadi? 3 kali dia bermimpi bertemu Rasul. Meskipun tidak berwajah-wajahan, tapi dari belakangnya itu Rasul dia. Wah, nangis dia. Akhirnya dia cari nafkahnya, tetap ngenekan, tapi luar biasa. Soleh pisan. Itu. Jadi ibadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sampai kapan? Sampai meninggal. Hatta ya'tiyakal yaqin. Nepi ka iraha atuh urang teh ibadah nu ka maut. Enggak ada istilah berhenti ibadah. Ada orang yang sholat subuh malas, atulah tunduk keneh. Tenang sok bangun. Sholat subuh. Tunduk keneh, bangun, nanti juga kamu bakal tidur tuh, bangun kalem. Sok. Bener tuh. Bakal tidur tuh udang-udang keteh mun maut. Sok mata kaina bangun sajalah, nanti juga bisa tidur abadi nanti. Yes. Jadi sudah ibadah. Bagaimana caranya ibadah supaya ibadah kita nyaman, tentram dan menghasilkan hidayah? Khusyuk. Supaya khusyuk jangan diganggu oleh urusan rumah. Oleh makanan yang tidak cocok, sudah ada siksa makanan mah. Jangan pipil, mama mending gak ada kecap ya, kurpukna mana, alah pipil teh muka warung nyum gitu mah. Ya, ulah. Ayapannya bapak-bapak yang begitu, suami-suami yang seperti itu ada? Ada itu nu pipilih pisan. Mama mana lauk lu kamari ku ucing, gelo ucing har nyarekan ucing atuh.
sudah itu rizkinya. Ya kan itu. Jadi ada Masya Allah. Waspadai oleh kita. Jangan sampai kita menjadi raja yang padahal kita bukan raja. Dalam berumah tangganya harus kita lindungkan diri kita dalam hidup secara keseluruhan sebetulnya. Ini 3 hal ini. Robbunas, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Ya Allah, lindungi saya dari mental merasa Rob. Kalau nggak ada gua, lu nggak akan makan. Itu ngerasa Rob. Papa kalau nggak kerja pergi ke Bukit Tinggi nggak akan ada apa-apa tuh. Mama gimana, masa mama nggak ngizin. Tapi aku demam papa, tapi ini pekerjaan. Jangan pernah merasa bahwa Bukit Tinggi ini sebagai sumber rezeki kita. Terus kumaha tuh? Ya ikhlas semuanya. Jangan ada yang saling memberatkan. Ya udah tuh mama diurus sama teman-teman Abi aja. Buat turun undang. Urus, orang ikhtiar. Nah baru betul. Jangan kita jadi Robbunas. Sekarang banyak orang nih, semua kepala daerah, presiden, anggota DPR, MPR RI, semuanya ngomong Robbunas mereka. Saya kepilih, kamu akan begitu. Bah, balaga amat sih. Ya melanggar itu melanggar surat An-Nas. Kata calon bupati, kalau saya terpilih insya Allah akan begini-begini. Meskipun pakai insya Allah, di benaknya tuh ingin terpilih dan dia merasa bisa. Ya Allah. Pokoknya dijaminlah saya pengen jadi calon wali kota. Satu saja program saya. Dalam 1 tahun tidak ada lagi warga Bandung yang buci truk. Wah sigana diparilihnya. Aman tuh ya. Ayatnya nu programnya gitu yang tidak ada lagi warga Bandung yang buci truk. Itu merasa Robbunas. Ya di Bandung kan baluci truk kan. Oh, kalau ngaku lah. Pokoknya semua warga Bandung setelah 100 hari kepemimpinan saya suspek semuanya. Wah, dada bergelombang. Dah. Nah, itu yang harus dihindari, hati-hati dengan Robbunas. Perasaan sebagai Rob. Kemudian kalau Robbinas, Malikinas, perasaan sebagai raja. Ibu, jangan minta anaknya taat, tapi banggalah ketika anaknya takwa. Ibu jangan bangga ketika anak-anak ibu taat, bisa saja takut. Atau bisa saja tidak cukup kreatif. Ya kan? Tapi berbahagialah ketika anak-anak ibu menjadi anak-anak yang mungkin agak tidak taat. Ibu mintakan ampun kepada Allah. Tapi dia takwa. Ini penting pisan. Kita jangan jadi raja nih. Saking banyaknya suami yang jadi raja. Ketika akan dipeluk, ketika dia akan peluk istrinya menepis, papa redang. Tetaat maneh langsung gitu. Tetaat maneh. Nya papa bade naon teh nyek. Mama teh hirup wae itu dah. Misalnya. Jangan ada laki-laki ngomong sama istrinya, Mama tuh kalau tidak taat masuk neraka. Cicing we. Penghuni neraka paling banyak perempuan. Dan laki-laki semuanya karena menjadi penyebab perempuan masuk neraka. Sepakat? Kan penghuni neraka mayoritas. Karena perempuan jumlahnya segini, mayoritasnya di neraka. Sementara jumlah laki-laki kan segini, semuanya ke neraka. Tapi lebih banyak perempuan tentu jumlahnya di neraka kan itu. Kalau perempuan mah 50% masuk neraka teh tah 40%-nya perempuan teh laki-laki jumlahnya teh. Artinya apa? Jangan pernah takabur, ada kan Ustadz itu CS balad saya itu didegukeun ditoyor dia bilang penghuni neraka paling banyak perempuan, bro api-api tuh. Allahu Akbar, bapak-bapak Allahu Akbar. Dan penyebabnya saya katakan akhirnya gitu, bahwa penyebab wanita masuk neraka tuh kita laki-laki. Itu persis seperti perempuan nuduh kita buaya kan. Semua buaya darat laki-laki. Emang eueuh kitu buaya nu bikangna? Pan aya meureun. Bagaimana buaya bertelur kalau tidak ada betinanya? Nah, jadi sok ibadah. Ibadah saja caranya hindari Robbunas tadi.
merasa diri Rob. Kemudian hindari malikin nas, merasa diri malik raja. Hindari diri untuk menjadi ilahin nas. Sampai ibu nyupatan kepada anak ketika anak tidak taat. Kamu harus taat sama mama. Quran mengatakan ibumu, terus bapakmu. Artinya ibu 3 kali bapak. Kamu harus lebih taat pada ibu. Bukan begitu mama. Terjemahannya, taati ibu yang satu, ibu yang kedua, ibu yang ketiga, baru papa. Wah, tadi udah aku bedog di sik ya. Itu beres. Itu. Pokoknya janganlah kita ya sebagai orang tua jangan sampai membuat anak kita berdosa gara-gara dia harus taat. Kita sebagai suami jangan sampai membuat istri kita berdosa gara-gara kita minta taat dia. Ilahin nas. Terus sudah ibadah saja. Ibadah istri yang menjadi sosok yang enakeun, ya. Sosok yang nyaman, sosok yang menenteramkan, sakinah. Sakinah ini maskanah ini. Maskanah itu rumah, sakinah itu tempat pulang. Rumah kan tempat pulang ya. Istri yang dijadikan tempat pulang. Supaya istri enakeun Hasan dijadikan tempat pulang, dandanan San. Gini, Hasan membuat akuarium di rumah bagus sekali. Isinya arwana. Jeung arwana teh anehna teh bisa nyakakak misalnya. Juk nolol kakak turun deh. Ajaib entah. Kira-kira Hasan sibuk di luar, kira-kira pengen cepat pulang nggak? Karena ada yang indah di rumah, arwana. Nah, buat istri kita seperti arwana, buat istri kita indah yang membuat kita ingin cepat bertemu. Itu sakinah. Ngerti Fikri? Pengen Fikri kan sebagai ansor? Ansor jingcet, anak soreang jingcet. Sebagai ansor kan, pengen cepat pulang karena ada kerinduan di rumahnya. Kalaupun bukan kerinduan, rasa khawatir nanti istri saya sama siapa kan. Bener tuh? Ngaku. Hariwang nanti istri saya sama siapa, khawatir takut akan keamanan istri. Ada yang suami baik-baik saja. Bro ente gak pulang-pulang? Untuk istri gak nyari itu. Itu menurut saya cilepeng. Kenapa? Kenapa? Dia tidak khawatir istrinya diculik ku cara atau ku apa gitu. Bener tuh? Kalau saya masih khawatir bisi aya naon gitu kan. Kita gak tahu itu. Beberapa minggu yang lalu ya, selesai yang lalu aja cepat pulang. Kurang aja. Istri sendiri, saya suka itu kalimat itu, istri sendiri. Padahal ada berita dari istrinya, buru balik mumpung barudak sarare. Buru balik mumpung barudak tibra kan itu. Itu luar biasa. Sakinah. Kemudian mawaddah, itu harus terjadi. Buat oleh kita istri kita indah, cantik, menarik. Karena dia kebun kita yang membuatnya dia cantik. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu hubun. Hubun itu biji. Bin kalau dalam kopi. Biji. Biji itu akan tumbuh. Tunas. Dan tunas ini harus diperjuangkan sampai tumbuh besar. Mawaddah itu tunasnya. Biji yang sudah bertunas, yang sudah siap tumbuh. Tugas kita setelah kita berumah tangga, teguhkan mawaddah kita untuk menumbuhkan biji itu menjadi pohon yang besar, rindang dan menghadirkan biji-biji yang lain untuk masa depan. Itu mawaddah. Kemudian dari situ pasti rahmah. Nah itu. Jadi ajakan saya, berumah tanggalah untuk ibadah. Dan beribadahlah untuk menyehatkan diri kita, belajarlah dari pasangan kita. Jangan pernah menilai buruk kepada pasangan kita, karena ternyata keburukan yang sedang Allah pertontonkan kepada kita melalui pasangan kita adalah dosen yang mengajari kita untuk mengerti. Adalah dosen yang mengajari kita untuk bijaksana, wallahu alam. Yang jelas kita belajar terus dari apapun. Sekali lagi ingat ya yang di sini, para pemuda, jangan pernah nganggap batur salah, betul? Kalau ada orang salah terus kita nyatakan salah, bukan dia yang salah, tapi kita tidak mengerti kenapa dia salah. Itu kebodohan kitanya yang harus kita bangun untuk bisa menjadi pinter. Ya, manajer. Seorang manajer ketika melihat anak buahnya salah, langsung mikir, kenapa dia salah? Bukan harus dimarah. Anak buah salah teh, pecat weh.
lain ketang, lain manajer yang saya ingat Abu Rizal Bakri, Fadil Muhammad, temannya Abu Rizal Bakri di Karayakan. Beliau mengatakan bos atau manajer, bos ya, nyebutnya bos yang hebat adalah bos yang menghasilkan bos-bos baru lainnya, itu bos yang hebat. Akhirnya saya berpikir juga, mubalik yang hebat adalah mubalik yang bisa mencetak mubalik lainnya, kan itu. Tukang kayu yang hebat adalah tukang kayu yang bisa mencetak orang-orang yang bisa bikin yang hebat, kan itu. Terus saya turun-temurun itu regenerasinya jalan. Ya, Andy Wood begitu. Regenerasi. Dan bos yang paling buruk adalah bos yang tidak menginginkan ada bos lain di dalam ruangan, di dalam lingkungan kerjanya, Masya Allah. Insya Allah kita akan menjadi suami yang bisa mencetak istri yang betul-betul berkah. Kalaupun istri kita tidak kerja kemudian kita meninggal, saya yakin istri yang sudah diberi berkah oleh Allah, dia akan mendapatkan rizki khusus dari Allah seperti Maryam mendapatkan rizki dari Allah. Baik, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Dipastikan saja, ada nggak? Tanya. Oh. Jadi sebenarnya penyebab broken home itu adalah konflik antara ayah dan ibu di depan anak. Jadi bukan perceraian. Gitu. Nah, emang sih dimanapun kan orang tua itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti semua pun perlu pembelajaran. Nah, terus apa sih dampak yang paling ini kepada anak gitu? Apakah kita biarkan saja gitu di orang tua itu tuh, atau kita sebagai anak harus membimbing juga gitu, bantu membimbing, bantu agar misalnya ini ente yang bikin di rumah ada tanah lebih nggak bangsa 2x2 meter? Ada apa? Tanah lebih 2x2 meter misalnya? Ada, oke. Bikinin ruangan di situ. Terus tulisan khusus ruangan pasea. Ya. Pasnya didinya ulah ketinggali ke barudak, bener tuh. Sebab menasehati mah saya menasehati. Naon siap pipiluan kan gitu nantinya. Tapi kalau dibikinin ruangan terus pakai kedap suara dan ada kamera, pilih pada direkam buat konten sekalian kan itu. Beres dah. Jadi memang dampaknya buruk sekali tuh. Catat ya, jangan pernah ada yang marah di depan anak-anak meskipun anak itu sedang nyenyak tidur. Titip itu. Meskipun bahasa kita dengan bahasa yang tanpa bersuara. Nggak boleh bahasa sirum, nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya jangan ada marah di depan anak, apalagi ketika kita berbuat untuk kepada memperlakukan anak, jangan dalam keadaan kita marah. Hati-hati. Dan yang disebut broken home itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Supaya anak-anak tidak broken home bagaimana caranya? Ya? Bukan. Ibu bapak ini harus rajin mengajari anak agama. Nggak, saya tahu kok. Kenalkan oleh ibu bapak ini, oleh ibu bapak ya, bukan oleh ibu saja bapak saya, bukan anak di pesantren kan, bukan. Ibu bapak ini kompak mengajari anak agama, guys. Kira-kira pohon mal kenapa saya? Nah itu. Dan kalaupun bertengkar anak jadi maklum nggak? Ya. Tapi biasanya kan maaf ya, biasanya ego orang tua tuh biasanya lebih tinggi. Jadi iya. Keras kepala gitu ya, keras kepala gitu. Untung orang tua keras kepala ada menuhipu mahese asup helm. Ya. Dan untung ego karena egonya lah dia sampai di hari ini kan itu. Kalau tidak dia tidak egois tidak akan sampai ke hari ini. Bersyukur atas egonya orang tua. Saya bahagia ketika orang tua saya egois karena pasti sukses. Nah, tinggal bagaimana caranya kita membuat iklim yang bagus. Kita punya adik, kita punya kakak. Ketika anak mulai berantem, sebelum kita bikin ruangan pasea tadi, ajak adik kakak kita, keluar. Langsung aja ngobrol, ngagorok di depan orang tua. Orang tua pun ningali, naon kemana itu kamar? Dalam hatinya kan nanya kemana? Ayo keluar. Orang ngaduruk imah RW. Wah, kira-kira rewasan mata. Orang tua rewasan mah panik, areureun da paseana gitu. Atau telepon banyak teman orang tua kita, mainlah om ke rumah om, main om ke rumah tante ke rumah main. Tamu adalah rahmat yang bisa meredam marah. Ajak aja orang lain. Hah? Iya, ajak aja. Abang ngeduduk rumah RW hese. Bikin rumah pasya hese. Yang paling dekat ngundang teman orang tua. Tante sini, tante. Om sini, om, mainlah.
Main, ada apa pokoknya main. Kan dia marahin breng kira-kira pas saya mau. Areren gitu. Pas udah pada pulang, bludak deh. Tapi moal meureun kalau sudah mendingin mah sudah mendingin untuk ledakan keduanya nggak akan seserius ledakan gunung pada saat meledak kedua ya. Seperti itu. Jadi banyak cara kok kreatif dalam menyelesaikan dan menatap masalah. Satu lagi? Sudahlah, dia sudah mau tahajud. Ya sudah itu saja. Ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Pasangan brosis di Instagram. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang tadinya sih niatnya serius, hanya gara-gara ayah tamu yang tidak dihandle, culang cileng sama Arifnya duduk di situ, jadi hancur keseriusan teh. Ya sudah, yang jelas mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.